Baik, kali ini kita akan belajar materi komputer akuntansi menggunakan aplikasi Mayop dengan kasus yang merupakan uji kompetensi keahlian pada kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024. Di soal ini mengambil kasus pada UD Abadi. Ya, sebelum kita memulai melakukan entry pada aplikasi, perlu kita pahami dulu kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan UD Abadi. Mulai dari yang pertama, kebijakan umum, laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK etap, kemudian menggunakan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis, periode akuntansi tahunan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, subperiode akuntansinya 12 bulan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Poin berikutnya, jurnal khusus dan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah. Ya, kemudian untuk yang pembelian, setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan 11%. Ya, ini tarif PPN yang sudah berlaku saat ini. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayarannya N/30. Keterlambatan pembayaran hutang dikenakan denda 1% dari nilai hutang atau pembelian. Diasumsikan bahwa faktur pembelian yang diterima telah sesuai dengan faktur pajak standar. Kebijakan yang ketiga mengenai pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek. Setiap pengeluaran cek didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas 1 juta atau kurang dibayar dengan menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Yang keempat, sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluctuation system. Kemudian kebijakan keempat mengenai penjualan. Poin A, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11%, tarifnya sama seperti PPN masukan. Kemudian beban transport dibebankan kepada pembeli. Setiap retur akan diperhitungkan sebagai pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Oke, ini diingat nanti ya. Jadi setiap ada terjadi retur penjualan itu akan langsung mengurangi nilai piutang dan jangan lupa juga PPN keluaran. Termin pembayaran berlaku adalah N/30. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang atau penjualan. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 11% PPN keluaran. Faktur penjualan telah disesuaikan dengan faktur pajak standar. Poin kelima, setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank. Dalam hal ini menggunakan Bank BRI. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor sekian-sekian. Poin keenam, pencatatan penilaian persediaan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Kemudian metode yang dipergunakan adalah metode harga pokok average atau rata-rata. Yang ketujuh mengenai penyusutan atau depresiasi aktiva dihitung dengan metode garis lurus. Ya, sangat sederhana ya. Kemudian yang kedua, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Oke. Kemudian laporan arus kas menggunakan metode langsung. Nah, kemudian di sini sudah ditampilkan daftar akun yang akan kita gunakan sesuai dengan pengelompokannya, mulai dari aset terbagi atas current asset, fixed asset, kemudian kewajiban atau liabilities dibagi dua juga, current liabilities dengan long term liabilities atau hutang jangka panjang, kemudian equity. Kelompok berikutnya adalah kelompok penghasilan atau revenue.
cost of goods sold atau harga pokok penjualan, kemudian beban operasi, pendapatan dan ada revenues and gains, pendapatan lain-lain, kemudian other expenses, beban lain-lain. Oke, ini sudah setelah disajikan neraca saldo per 30 November 2022. Berarti kita akan masuk ke periode pembukuan Desember 2022. Kemudian ada data customer dan supplier, daftar saldo piutang, daftar saldo utang, persediaan barang dagangan. Ya, masuk ke dokumen transaksi. Baik, kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu menjalankan aplikasi Mayop. Kita klik pada ikon yang sudah tersedia untuk mengeksekusi. Oh, ini sudah terbuka tadi. Oke, ini saya tutup dulu. No. Kita jalankan aplikasi Mayop. Ya, ada beberapa cara ya untuk menjalankan aplikasi, sama seperti aplikasi lainnya, bisa dari menu start atau bisa juga menggunakan shortcut yang telah kita sediakan baik di desktop ataupun di taskbar. Nah, karena ini merupakan file baru, maka kita pilih dari create. Ya, di atas ini ada open ini untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita masuk melalui tombol create. Kita kemudian disajikan halaman introduction. Kemudian kita pilih next. Nah, kita masuk kepada informasi perusahaan. Kita mulai dengan menginput data perusahaan. Data perusahaan tadi kita ambil dari kasus UD Abadi yang ada di soal yang kita tampilkan sebelumnya. Ya, UD Abadi. Ini bisa kita copy aja. Kemudian alamatnya tadi Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Kita input di address. Kemudian phone dan fax number. Karena kebetulan sama, langsung kita kopikan aja di sini juga. Kemudian alamat email abadi12@gmail.com. Oke. Ya, berikutnya kalau data informasi perusahaan sudah selesai, kita pilih tombol next. Nah, berikutnya kita masuk kepada accounting information. Nah, di accounting information ini kita akan melakukan konfigurasi atau pengaturan tahun pembukuan. Mulai dari yang pertama, current financial year atau tahun pembukuan yang sedang kita jalankan. Kita lihat di kasus yang disajikan pada perusahaan UD Abadi ini merupakan kasus pada tahun 2022. Kita masukkan sesuai inputannya. When does your current financial year end? Artinya kapan periode terakhir pada tahun pembukuan kita yang sedang berjalan. Nah, kita pilih Desember karena tadi ketentuannya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Conversion month. Di sini ada dijelaskan bahwa accounting right plus mensyaratkan kita untuk memilih bulan konversi. Bulan konversi atau the conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Artinya conversion month itu adalah bulan di mana kita akan mulai melakukan inputan transaksi. Ya, paham ya? Nah, karena kasus yang transaksi yang disajikan di soal ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember, maka kita pilihnya Desember. Ya, jadi jangan keliru ya di sini ya. Oke, kemudian periode pembukuan kita dalam setahun itu ada berapa? Nah, kita menggunakan periode 12 atau 12. Kalau ini sudah, kita pilih next. Nah, sebelum lanjut ke step berikutnya, kita dikonfirmasi kembali. Di sini sampaikan this information cannot be changed once the company file has been created. Artinya informasi
yang sudah kita input mengenai perusahaan tidak bisa lagi dirubah setelah filenya di-create atau sudah dibuat ya. Jadi sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita pastikan dulu bahwa tidak ada kekeliruan ketika kita melakukan inputan periode pembukuan. Di sini ditegaskan kembali tahun keuangan Anda dimulai dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Anda telah memilih periode akuntansi, you have selected 12 accounting period. Artinya kita telah memilih periode 12 bulan per tahun keuangan. Bulan konversi kita atau conversion month adalah dimulai per 1 Desember 2022. Nah, di sini ditegaskan lagi ya, ini tolong diperhatikan. You will not be able to enter any transactions before this date. Artinya karena kita sudah tetapkan 1 Desember sebagai conversion month, kita tidak bisa menginput transaksi sebelum tanggal 1 Desember ini, misalnya 30 November. Ya tentu ya, karena sudah tutup buku di periode sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki periode bulan berikutnya atau Desember. Jika ada informasi yang belum tepat, silakan tekan tombol back untuk melakukan perubahan. Jika informasi sudah tepat atau sudah sesuai, please click the next button to continue. Ya, karena sudah sesuai, kita langsung ke step berikutnya. Kita pilih next. Kemudian di step keempat ini adalah build your account list, untuk membuat daftar akun. Nah, di sini ada disediakan 3 pilihan. Pilihan pertama kita pilih jika kita ingin menggunakan daftar yang telah disediakan oleh aplikasi. Kemudian pilihan kedua, kita akan mengimpor daftar akun yang telah disediakan oleh akuntan kita. Atau pilihan yang ketiga, I would like to build my own account list. Kita akan membuat sendiri daftar akun. No matter which option you select, you will be able to add or delete accounts later. Ya, artinya di sini tidak masalah kita mau pilih yang mana, kita tetap akan dapat menambah atau menghapus akun-akun kemudian. Ya, artinya kita bisa tetap lakukan editing ya. Nah, karena pada pembelajaran kali ini kita akan membuat sendiri daftar akun, maka kita pilih option yang ketiga. Oke, kalau sudah kita lanjut next. Kemudian kita akan melakukan pembuatan file perusahaan atau company file. Di sini ditampilkan lokasi penyimpanan ya, secara default aplikasi akan meletakkannya di folder di mana aplikasi kita berada ya. Dalam hal ini dia ada di drive C di folder plus 19AD dengan nama file udabadi.myo. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan atau penyimpanan misalnya di folder yang khusus, ya kita bisa klik change di sini. Ini kalau kita klik change, kita akan dibawa ke drive untuk tempat penyimpanan yang akan kita pilih sendiri. Oke, ini untuk kali ini kita biarkan saja di lokasi standar yang disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya kita pilih next. Nah, kita sudah masuk di tahap terakhir, conclusion. Company file kita sudah dibuat atau sudah di-create. Langkah berikutnya kita tinggal memilih kita akan menggunakan fitur yang mana, apakah lewat setup assistant atau command center. Ya, setup assistant itu artinya ada kita dipandu ya, sementara di command center itu kita langsung mulai untuk
melakukan inputan transaksi. Oke, kita akan gunakan Command Center. Setelah kita klik Command Center, kita akan dibawa kepada eh, halaman pertama yang menampilkan beberapa menu, mulai dari account, kemudian banking, sales, ini ada time billing. Untuk kasus yang kita kerjakan ini tidak kita gunakan ya. Kemudian kita masuk ke purchases untuk menu pembelian, payroll ini untuk penggajian, kemudian masuk ke inventory untuk mencatat persediaan, kemudian cut file ya. Oke, langkah pertama kita masuk dari menu accounts. Nah, untuk membuat daftar akun, eh, kita masuk dari account list ya. Oke, di menu account list akan menampilkan beberapa akun standar yang telah disediakan oleh aplikasi, mulai dari aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense ya. Di tab pertama ini all account akan menampilkan secara keseluruhan. Nah, jadi supaya agar mempermudah kerja kita, sebaiknya kita gunakan atau masuk ke tab setiap kelompok atau jenis akunnya. Kita mulai dari aset ya. Oke, kita buka dokumen bukti transaksi kita. Ini saya tampilkan dulu di sini. Nah, kita ambil dari daftar akun yang ada di neraca saldo atau bagian daftar akun di ini ya. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum menyusun daftar akun, kita membuat dulu akun header atau akun kelompok dari setiap akun yang akan kita input. Di soal ini ada kelompok aset yang terbagi dua, yaitu current asset dan fixed asset. Nah, di sini belum ada, maka sebaiknya kita buat dulu dengan cara kita klik tombol new, kita pilih di profile akunnya ini, kita pilih dulu header account, kemudian di sini type-nya ya aset ya, kemudian masuk ke penomoran akun. Nah, perhatikan ya, di penomoran akun ini harus kita sesuaikan karena penomoran akun ini sangat vital ya, karena nomor akun itu menentukan tipe akunnya. Nah, kita lihat di sini bahwa cash in bank atau akun pertama di kelompok Aktiva Lancar itu menggunakan penomoran 1-1100. 1 ini menandakan jenis atau tipe akunnya. Kemudian angka 1 berikutnya ini merupakan sub headernya ya. Nah, jadi kita masukkan di sini 1-0-0-0. Kemudian tekan tab, masukkan nomor account, nama akunnya, nama akunnya yaitu current assets. Oke, kita klik oke. Nah, sehingga ada di bawah akun header aset muncul akun subheader current asset. Oke, kita lihat lagi. Nah, current asset ini memiliki beberapa akun detail, dimulai dari cash in bank sampai prepaid rent. Nah, yang pertama, di sini ada akun general check account yang secara default telah disajikan oleh aplikasi. Nah, ini sebenarnya sama saja ya dengan cash in bank. Jadi kita tidak perlu hapus, tinggal kita edit saja, kita sesuaikan namanya seperti yang ada di soal yang akan kita kerjakan. General check account kita ganti menjadi cash in bank. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada petty cash atau kas kecil.
di nomor 11200. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama misalnya kita membuat melalui tombol new, tetapi bisa juga menggunakan akun yang sudah ada dengan cara edit ya. Kira-kira dari akun yang tersedia di sini yang dapat kita gunakan, kita rubah menjadi akun Pettycast itu payroll check account. Ya, bebas ya. Sebenarnya bisa aja, tinggal nanti kita edit aja karena di sini dia link, ada checklist link. Nanti linknya ini kita perhatikan. Oke, ini bisa kita rubah menjadi Pettycast. Oke. Ingat bahwa penomoran akun itu tidak boleh double. Artinya ketika nomor akun telah digunakan, kita tidak boleh gunakan lagi. Jadi ya harus teliti ya dalam penomoran ini. Nah, langkah berikutnya sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan dulu bahwa akun detail yang ada di bawah ini merupakan anggota dari akun subheader current asset. Nah, karena itu posisinya, karena levelnya berada di bawah, ini harus kita lakukan editing dengan cara kita klik tombol down sehingga levelnya turun atau dia menjorok lebih ke dalam. Oke, down, down, down. Nah, ini ada akun withholding credit, karena tidak kita gunakan bisa kita hapus. Edit, delete account. Yang ini juga edit, delete account. Oh ya, ini tidak bisa, belum bisa dihapus karena terkait atau link dengan pajak ya. Kemudian yang berikutnya, coba ini kita hapus dulu, edit, delete account. Nah, tidak bisa juga. Kita baca ya. An account that is linked to a text code may not be deleted. Artinya sebuah akun yang terkait atau terhubung atau link ke kode pajak tidak dapat dihapus. Nah, ini nanti bisa kita atasi dengan cara melakukan pengaturan pada akun pajak ya. Akun pajak itu bisa kita ambil dari menu list, kemudian kita pilih text code ya. Oke, tadi di petunjuk ini kita hanya menggunakan di kebijakan akuntansi itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai itu ada PPN masukan dan ada juga PPN keluaran. Nah, PPN masukan ini yang akan kita, PPN atau pajak pertambahan nilai inilah yang akan kita buat pengaturannya di daftar kode pajak. Nah, jadi yang tidak terpakai ini silahkan kita hapus saja. Edit, delete text code. Oke. Edit, delete text code, delete text code, delete text code. Nah, ini yang GST, ini kita edit menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak, sorry salah ketik, pajak pertambahan nilai, tipenya ya bener, good and service tax. Tadi tarifnya sudah ditetapkan menggunakan tarif yang sudah diterapkan saat ini, yaitu 11%. Nah, ini nanti pengaturan ke pajak masukan dan pajak keluaran, karena akun tersebut belum kita buat, ini kita lewatkan dulu. Oke, kita klik oke. Nah, yang lain kita hapus. Aduh, edit,
delete text code, edit, delete text code, edit, delete text code, edit, delete text code. Ya, yang NT kita biarkan nanti karena digunakan untuk transaksi yang tidak dikenakan pajak. Edit text code, delete text code, edit, delete text code, edit, delete text code. Oke, kalau sudah kita klik close. Nah, kalau sudah, kemungkinan besar ini sudah bisa dihapus. Edit, delete account. Ya, ada lagi tadi voluntary withholding credit, ini juga sudah bisa dihapus. Oke, akun berikutnya adalah trade debtor. Ini kita turunkan dulu levelnya, kemudian kita lanjutkan untuk penginputan akun berikutnya. Setelah petty cash itu ada account receivable. Ya, account receivable ini sama saja dengan trade debtor. Ini tinggal kita edit saja. Kita ganti penomorannya itu 1300, nama akunnya menggunakan nama yang sesuai sama dengan tipe accountnya ya, account receivable. Oke, kalau sudah kita klik oke. Ini bisa dikecilkan tidak ya? Oke, bisa. Ini kita bagi dulu layarnya supaya aktivitas kita itu agak nyaman ya. Oke, kita atur penempatan layar. Oke, baik, kita lanjutkan. Akun berikutnya yaitu allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Nah, kita klik tombol new, pastikan dia sudah berada di detail account, kemudian account type-nya kita masukkan kepada tipe yang benar, account receivable 1400 tab allowance for doubtful debt. Oke, selanjutnya kita bisa langsung klik new ya apabila kita ingin menambahkan akun berikutnya. Selain dengan cara klik OK dan klik tombol new, kita bisa langsung klik tombol new untuk mempersingkat langkah kerja kita. Ya, kita klik new, yang sebelumnya akan otomatis tersimpan. Kemudian akun berikutnya adalah persediaan barang dagangan. Maka kita masukkan ke tipe yang sesuai. Other current asset 11500. Merchandise inventory new, kemudian store supplies ya, masih di other current asset, kita pilih, kemudian account numbernya 1600 tab store supplies, tipe lagi. Oke, new 1700 tab prepaid insurance new 1800 prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Oke, nah untuk kelompok current asset sudah selesai. Kita lanjutkan dengan akun subheader untuk fixed asset. Oke, caranya kita klik di tombol di akun current asset atau di akun subheader, kita pilih new, pilih header account, tipenya masih aset, kemudian kita masukkan kalau tadi current asset kita menggunakan angka 1,
maka di fixed asset kita kasih angka 2 ya, untuk membedakan antara current asset dengan fixed asset. Angka berikutnya yaitu 000, tab nama akun subheadernya fixed assets. Oke, kita klik. Nah, perhatikan secara otomatis akun subheader fixed asset ini akan menempati posisi yang sejajar dengan current asset dan berada di bawah akun header asset ya. Jadi penyusunannya itu diperhatikan, ini dia akan menyesuaikan ketika kita memberikan penomoran akun yang tepat, maka secara otomatis akun tersebut akan menempati posisi yang sesuai. Baik, langkah berikutnya kita akan melakukan penginputan untuk akun yang termasuk ke dalam kelompok fixed asset. Account type-nya kita sesuaikan, account number-nya 1. Jadi fixed asset itu selalu dimulai dari angka kedua ya, angka 2 setelah akun kelompok atau akun 1 yang mewakili kelompok akun aset. Paham ya sampai di sini? 12100. Equipment at cost. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke tombol new, kemudian 12110 equipment accumulation depreciation. Ini bisa disingkat juga ya kalau kepanjangan, depreciation. Akumulasi penyusutan peralatan, ini bener nggak ya? Depreciation ya, depreciation. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke kelompok liability. Oke, kita masuk ke liability. Liability juga sama seperti aset tadi, terbagi atas 2 kelompok, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Oke, kita buatkan dulu akun subheader untuk current liabilities. Current liabilities 1000. Account name current liabilities. Oke. Kreditor bisa kita rubah menjadi account payable dengan nomor 1100 accounts payable. Oke, kemudian seperti yang sebelumnya, ini levelnya kita turunkan dulu. Setelah account payable itu ada expense payable. Ini bisa kita edit juga. Jangan lupa menyesuaikan nomor akun 1200. Type-nya ya masih masuk di other current liability. Kemudian nama account-nya adalah expense payable atau hutang biaya. Oke. Kemudian income tax payable, new, other current liability 1300. Income tax payable. Kemudian
Ya kalau masih satu tipe kita bisa langsung klik tombol new ya untuk mempercepat langkah kerja kita. 1400 tab ppn payable new 21500 tab ppn outcome new, kemudian 1600 ppn income atau ppn masukan ya. Oke, cukup sampai di situ. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian akun header yang berikutnya itu subheader untuk utang jangka panjang. Ini bisa kita edit 2000 long term liabilities. Oke. Nah, di dalamnya ada ini karena tidak terpakai bisa kita hapus, delete account. Oh ya, ini masih terkait ke pajak ya. Oke, kita lakukan editing konfigurasi dulu pada kode pajak. Yang pertama di PPN tadi. Ya, ini dia. Link account for tax collected ini secara default dia terkait ke akun GST collected. Ini kita rubah ke pajak keluaran ya, pajak atau PPN outcome. Oke. Kemudian link account for tax paid artinya pajak PPN yang kita bayar ya. Kita membayar pajak apabila kita melakukan transaksi pembelian ya, tax paid ya. Jadi kita sebagai pembeli akan dikenakan PPN masukan. Kalau kita menjual akan dikenakan PPN outcome atau PPN keluaran. Paham ya ini ya? Ya nanti kita paham ya? Antara PPN outcome dan PPN income. Oke. Kalau sudah ini sudah bisa kita hapus. Ini masih belum ya. Oke, kita periksa dulu dia. Oh, masih ada kode pajak satu lagi yang belum kita lakukan perubahan, yang di NT ya. Ini dia, kita ubah juga link yang terkait ya, PPN outcome dan PPN income. Oke, close. Nah, berikutnya ini sudah bisa dihapus. Kita buka dulu, edit, delete account, edit, delete account. Nah, perlu saya tambahkan ya, sebenarnya akun default untuk PPN GST collected dan GST paid tadi bisa sebenarnya kita edit langsung menjadi PPN outcome dan PPN income. Itu salah satu trik yang dapat kita gunakan untuk mempersingkat cara kerja kita, langkah kerja kita ya. Tapi karena tadi saya sudah buatkan akun tersendiri ya, mau tak mau memang itu harus dihapus lagi ya. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu akun detail dari long term liability, yaitu Bank Mandiri Loan. Kita edit saja, pilih tipe akunnya, kemudian penomoran 2100 Bank Mandiri Loan. Oke. Kemudian levelnya kita turunkan, yang lainnya kita buang. Edit, delete account,
delete account. Ya, kita hapus semua akun yang tidak kita gunakan. Account, nah ini ada lagi akun yang masih terkait. Nah, jadi selama akun tersebut masih terkait atau link ke akun yang lain, akun tersebut tidak bisa dihapus. Untuk bisa menghapusnya, maka linknya ini harus kita hilangkan dulu dengan cara kita masuk ke details. Kita bisa lihat dia linknya kemana melalui tab details ini. Link account for, nah di sini ada tampilkan di sini. Kita bisa klik tanda panah yang ada di sini. Kita lihat tadi dia masuknya payroll. Oh, bukan di sini ya. Apa tadi namanya? Payroll liability. Oh iya, payroll liability. Nah, ini linknya ini bisa kita arahkan ke akun lain yang memang peruntukannya untuk menampung default tax atau deduction payable account. Ini utang pajak ya, utang pajak, maka kita pilih ke PPN payable, ke akun yang sesuai. Default tax, oke, kita pilih income tax payable, use account. Oke, ini sudah bisa dihapus karena di sini statusnya sudah unlink ya. Kalau kita lihat kita kembali ke daftar ini, maka kita lihat tanda checklist pada kolom linknya ini sudah hilang. Paham ya? Oke, kalau sudah tinggal kita hapus. Baik, sampai di sini saya harap kalian bisa mengikuti, bisa memahami dengan cukup jelas ya. Untuk kelompok berikutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.